Halo sahabat belajar, terima kasih masih setia di channel Sahabat Belajar. Ini adalah kelanjutan dari kunci jawaban dan pembahasan detik-detik USP SDMI untuk mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Dimulai dari nomor 21 sampai 35. Sebelumnya jangan lupa ya klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan atau peristiwa yang memiliki kesamaan dalam memanfaatkan perubahan wujud seperti gambar tersebut adalah titik-titik. A. Memanaskan lilin sebelum dicetak. B. Meletakkan es krim di suhu kamar. C. Menyemprotkan pengharum ruangan. D. Menghasilkan efek kabut dengan es krim. Jawaban yang tepat yaitu C. Pada gambar menunjukkan orang yang sedang menjemur ikan agar kandungan air berkurang dan ikan makin awet jika disimpan. Nah, kegiatan tersebut memanfaatkan perubahan wujud menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kandungan air di dalam tubuh ikan akan menguap karena panas matahari. Nah, kegiatan yang juga memanfaatkan perubahan wujud menguap adalah menyemprotkan pengharum ruangan. Nah, pengharum ruangan yang semula cair akan berubah menjadi gas yang akan menyebar ke seluruh ruangan. Untuk pilihan A, memanaskan lilin sebelum dicetak, memanfaatkan perubahan wujud mencair. Nah, lilin yang semula padat akan menjadi cair karena panas. Kemudian meletakkan es krim di suhu kamar, memanfaatkan perubahan wujud mencair. Es krim yang semula padat pada suhu dingin, freezer, akan menjadi cair di suhu ruangan. Kemudian menghasilkan efek kabut dengan es krim, memanfaatkan perubahan wujud menyublim. Es krim yang padat pada suhu dingin akan berubah menjadi gas pada suhu ruangan. Nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar A, sebelum lilin dinyalakan, telur tidak dapat masuk ke Erlenmeyer. Pada gambar B, setelah lilin dinyalakan, selang beberapa menit telur dapat masuk ke Erlenmeyer. Peristiwa ini terjadi karena udara dalam Erlenmeyer titik-titik. A. Menyusut sehingga tekanan rendah. B. Menyusut sehingga tekanan tinggi. C. Mengembang sehingga tekanan rendah. D. Mengembang sehingga tekanan tinggi. Jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah C. Pembahasannya, udara yang dipanaskan dalam Erlenmeyer akan mengembang atau memuai. Nah, akibatnya tekanan udara di dalam Erlenmeyer menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar Erlenmeyer. Oleh karena itu, telur yang berada di mulut Erlenmeyer akan terdorong ke dalam Erlenmeyer. Dengan demikian, telur dapat masuk ke Erlenmeyer. Nomor 23. Musawi memasukkan sendok aluminium dan sedotan plastik ke dalam gelas yang berisi teh hangat. Setelah beberapa menit, sendok terasa hangat dan sedotan tidak terasa hangat sama sekali. Berdasarkan peristiwa tersebut, sendok dan sedotan secara berturut-turut terbuat dari bahan titik-titik. A. Isolator dan isolator. B. Isolator dan konduktor. C. Konduktor dan isolator. D. Konduktor dan konduktor. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa konduktor adalah bahan yang paling baik dalam menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah bahan yang dapat menghambat panas. Nah, berdasarkan pada kasus soal, sendok terasa hangat setelah dimasukkan ke dalam teh hangat. Hal ini menunjukkan bahwa sendok terbuat dari bahan konduktor. Nah, sedangkan sedotan tidak terasa hangat sama sekali setelah dimasukkan ke dalam teh hangat. Hal ini menunjukkan bahwa sedotan itu terbuat dari bahan isolator. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Konduktor dan isolator. Nomor 24. Anissa melihat video tutorial pengerjaan soal-soal matematika melalui handphone.
Perubahan energi yang terjadi pada handphone saat digunakan Anissa adalah titik-titik. A. Energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi cahaya plus energi bunyi. B. Energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi panas plus energi bunyi. C. Energi gerak menjadi energi kimia menjadi energi panas plus energi bunyi. D. Energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi bunyi plus energi cahaya. Handphone menggunakan sumber energi dari baterai. Nah, baterai termasuk energi kimia. Dengan demikian, saat handphone digunakan terjadi perubahan bentuk energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya energi listrik ini akan diubah menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga Anissa dapat mendengarkan bunyi dan melihat tayangan video pada handphone. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah D. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Salah satu sifat magnet yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah titik-titik. A. Kutub magnet sejenis tarik-menarik. B. Arah medan magnet dari selatan ke utara. C. Kutub magnet berlawanan jenis tarik-menarik. D. Pada saat bebas, magnet selalu menunjuk arah barat dan timur. Jawaban yang tepat adalah C. Salah satu sifat magnet yaitu mempunyai dua kutub yang terdiri atas kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila magnet dengan kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan apabila magnet dengan kutub berlawanan jenis didekatkan, akan tarik-menarik. Nah, peristiwa ini ditunjukkan oleh gambar pada soal. Adapun pada keadaan bebas, magnet selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Arah medan magnet dari utara ke selatan. Nomor 26. Pasangan yang tepat antara jenis kegiatan dan pengaruh gaya pada kegiatan tersebut adalah titik-titik. A. Gambar A menunjukkan gambar pembalap motor. Pernyataan, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. B. Gambar B menunjukkan ibu sedang mengiris buah. Pernyataan, gambar dapat mengubah bentuk benda. C. Gambar C menunjukkan seseorang yang sedang bermain biliar. Pernyataan, gambar dapat membuat benda bergerak menjadi diam. D. Gambar D menunjukkan seseorang yang sedang mendorong mobil. Pernyataan, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Penjelasannya, gambar A menunjukkan pembalap motor yang sedang memiringkan sepeda motornya agar berbelok. Pada gambar ini menunjukkan bahwa gaya mengubah arah gerak benda. Kemudian untuk gambar B menunjukkan ibu yang sedang mengiris buah. Pada gambar ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Gambar C menunjukkan bahwa seseorang yang sedang bermain biliar. Nah, pada gambar ini membuktikan bahwa gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Gambar D menunjukkan seseorang yang sedang mendorong mobil. Pada gambar ini membuktikan bahwa gaya mengubah gerak benda dan diam menjadi bergerak. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan B. Nomor 27. Faisal mencelupkan pensil ke dalam segelas air putih. Ternyata pensil tersebut terlihat seperti patah. Kegiatan yang dilakukan oleh Faisal membuktikan bahwa cahaya dapat titik-titik. A. Menembus benda bening. B. Diuraikan. C. Dibiaskan. D. Dipantulkan. Adapun sifat-sifat cahaya adalah yang pertama yaitu merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Pembiasan terjadi karena adanya pembelokan cahaya yang merambat dari medium satu ke medium yang lain atau medium yang berbeda. Nah, pensil yang terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air merupakan peristiwa pembiasan. Cahaya yang mengenai pensil di atas permukaan air dan di bawah permukaan air menempuh medium yang berbeda, sehingga cahaya tersebut mengalami pembelokan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Dibiaskan. Nomor 28. Dalam suatu studio terdapat beberapa alat musik berikut. 1. Drum. B.
2 gitar, 3 bass, 4 klarinet, 5 biola. Dari kelima alat musik tersebut, alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh angka titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Nah, alat musik itu dibunyikan dengan berbagai cara. Ada yang dipukul, digesek, dipetik, digetarkan, atau ditiup. Pada studio tersebut, alat musik drum dibunyikan dengan cara dipukul. Kemudian klarinet dibunyikan dengan cara ditiup, biola dibunyikan dengan cara digesek, gitar dan bass dibunyikan dengan cara dipetik. Jadi alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik adalah alat musik 2 dan 3, yaitu gitar dan bass. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah B. Nomor 29, Ferry mempunyai magnet tetap dan batang baja. Ferry akan membuat batang baja menjadi magnet. Cara membuat magnet yang dapat dilakukan oleh Ferry menggunakan dua alat tersebut adalah titik-titik. A. Menggosok dan mengaliri arus listrik. B. Induksi dan mengaliri arus listrik. C. Menggosok dan induksi. D. Menggosok saja. Jawaban yang tepat adalah C. Menggosok dan induksi. Penjelasannya, jika tersedia magnet tetap dan baja, cara membuat magnet yang dapat dilakukan dengan dua alat tersebut adalah dengan menggosokkan magnet tetap ke baja secara searah atau dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet tetap pada baja tersebut. Jadi kunci jawaban yang benar adalah C. Nomor 30. Pemanfaatan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara titik-titik. A. Panas matahari, kemudian ditangkap sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik, kemudian menyalakan lampu. B. Cahaya matahari, kemudian ditangkap aerogenerator, kemudian diubah menjadi energi listrik, selanjutnya menyalakan lampu. C. Panas matahari, selanjutnya ditangkap transformator, kemudian diubah menjadi energi listrik, dan selanjutnya menyalakan lampu. D. Cahaya matahari, kemudian ditangkap sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik, selanjutnya menyalakan lampu. Nah, untuk nomor 30, sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari akan ditangkap oleh panel surya dan akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut dapat disimpan di dalam baterai atau digunakan langsung untuk menyalakan atau menghidupkan alat-alat listrik seperti lampu. Adapun aerogenerator adalah alat untuk menghasilkan energi listrik dengan tenaga angin. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah D. Nomor 31. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Pernyataan berikut yang benar mengenai rangkaian tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat untuk nomor 31 adalah A. Penjelasannya, jika saklar dibuka, aliran arus akan terputus, dan jika saklar ditutup, aliran arus akan terhubung. Contohnya, jika saklar S1 dibuka, S2 dan S3 ditutup, semua lampu akan padam. Hal ini dikarenakan saklar S1 adalah penghubung utama arus dari baterai ke lampu. Jadi, jika saklar S1 dibuka, semua lampu akan padam, walaupun saklar lainnya ditutup. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 31 ini adalah A. Nomor 32. Perhatikan nama-nama planet berikut. 1. Bumi, 2. Mars, 3. Neptunus, 4. Merkurius, 5. Saturnus, 6. Uranus, 7. Venus, 8. Jupiter. Planet-planet yang memiliki orbit di luar sabuk asteroid ditunjukkan oleh angka titik-titik. A. 1, 2, 3, dan
4, B. 1, 2, 7, dan 8, C. 3, 4, 5, dan 6, D. 3, 5, 6, dan 8. Pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah D. Penjelasannya, pengelompokan planet berdasarkan posisinya terhadap sabuk asteroid dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya berada di sebelah dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sedangkan planet luar adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 3, 5, 6, dan 8. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, peristiwa yang terjadi adalah titik-titik. A. Gerhana bulan total karena bulan berada di daerah umbra bumi. B. Gerhana bulan sebagian karena bulan berada di antara daerah penumbra bumi dan umbra bumi. C. Gerhana matahari total karena bulan berada di daerah bayangan inti bumi. D. Gerhana matahari sebagian karena bulan berada di antara daerah penumbra bumi dan umbra bumi. Jawaban yang tepat untuk nomor 33 ini adalah B. Penjelasannya, gambar pada soal menunjukkan peristiwa terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi saat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di daerah umbra bumi. Pada saat ini, bulan tidak tampak dari bumi karena cahaya matahari yang ke bulan terhalangi oleh bumi. Nah, gambar pada soal menunjukkan gerhana bulan sebagian karena bulan berada di antara daerah umbra bumi dan penumbra bumi. Adapun gerhana matahari terjadi jika bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 33 ini adalah B. Gerhana bulan sebagian karena bulan berada di antara daerah penumbra bumi dan umbra bumi. Nomor 34. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya sehingga mengakibatkan titik-titik. A. Pasang naik dan pasang surut air laut. B. Gerhana matahari dan gerhana bulan. C. Perubahan penampakan bulan dari hari ke hari. D. Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 34 adalah D. Penjelasannya, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Akibatnya, permukaan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Adapun pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan oleh peristiwa gerhana bulan dan revolusi bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dan tidak mengakibatkan pasang naik dan pasang surut air laut. Perubahan penampakan bulan dari hari ke hari terjadi karena revolusi bulan. Ketika bulan berevolusi, kedudukan bulan pada garis orbitnya berubah-ubah. Oleh karena itu, bentuk bulan jika dilihat dari bumi juga berubah-ubah. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 ini adalah D. Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Nomor 35. Menutupi halaman rumah dengan semen dapat mengganggu daur air karena titik-titik. A. Penguapan air makin cepat. B. Peresapan air ke tanah makin sulit. C. Pengembunan uap air makin mudah terjadi. D. Penguapan air dari tumbuhan makin berkurang. Nah, untuk nomor 35 ini, ketika kita menutupi halaman rumah dengan semen akan mengganggu siklus air karena peresapan air ke tanah menjadi makin sulit terjadi. Nah, akibatnya cadangan air di dalam tanah akan makin berkurang.
Jika kondisi ini terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan bencana kekeringan. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 35 ini adalah B, yaitu peresapan air ke tanah makin sulit. Cukup sekian kunci jawaban dan pembahasan detik-detik USP SDMI untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bagian 2. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa pula untuk membagikan video kunci jawaban dan pembahasan ini kepada teman-temanmu ya, supaya teman-temanmu juga ikut merasakan manfaatnya. Sampai jumpa.